Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kembali kita datang kepada Tuhan pagi ini oleh kasih setia kemurahannya, sehingga kita masih diberikan perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan. Sepanjang malam kita sudah boleh beristirahat. Pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Mari biarlah kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Pagi ini kita datang untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan, menaikkan syukur, menaikkan doa, penyembahan kepada Tuhan. Mari kita akan mulaikan doa kita pujikan (136), nyanyian rohani 136. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk kata sucinya para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus
kasih Tuhan buat kemurahan, kebaikan bagi kami Tuhan, sehingga pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, untuk datang kembali tersungkur di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, Engkau Allah yang hadir sama tengah kami Tuhan. Kehidupan sungguh-sungguh datang kepadamu tersungkur, merendahkan diri Tuhan, menaikkan syukur, menaikkan doa, penyembahan kepadamu. Semakin merasakan hadirat-Mu Tuhan, Engkau yang semakin dekat dengan kami, sampai benar-benar kami bisa menyatu dengan Engkau untuk selamanya Tuhan. Sebabnya Tuhan, kami mendatang sungguh-sungguh Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Saat pagi ini sujud menyembah Engkau Tuhan. Sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Melalui hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga, sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas hidup kami. Firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui, mempersiapkan kami selalu siap sedia, berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga bagi kami. Urapi juga kehidupan kami semua, umat-Mu baik yang ada di tempat ini, umat-Mu yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas, sanggup menjangkau kehidupan kami semua, mencengkeram kami. Sungguh-sungguh kami mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur, bisa menerima benih firman-Mu. Kami yakini, kami praktekkan, sehingga sungguh nyata pertumbuhan, pembaharuan kami boleh alami, sampai menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya lewat firman dan Roh Kudus-Mu pagi ini menyucikan kami, melayakkan kami naik ke gunung-Mu yang kudus, naikkan doa penyembahan semakin hari semakin mencapai ukuran penyembahan yang sempurna. Satu waktu daging tidak bersuara lagi ya Tuhan. Dan kami percaya firman dan Roh Kudus-Mu juga adalah dua tangan Tuhan yang terulur di tengah-tengah kami, menolong, memulihkan, mengangkat kami apapun kemerosotan yang kami alami hari-hari, baik dalam dosa-dosa, pergumulan, masalah, beban berat, penderitaan, semua yang menimpa kami Kau sanggup mengangkatnya, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, menghapuskan segala kemustahilan dalam setiap hidup kami Tuhan. Sampai satu waktu kemustahilan tertinggi kami bisa menjadi sama sempurna, sama mulia, layak menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Terima kasih. Namun kami menyadari iblis selalu saya berusaha untuk menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami. Berbagai macam cara pekerjaan, kelicikannya dia berusaha menggoda, merintangi kami saat kami membaca Tuhan, mendengarkan firman-Mu, saat kami tersungkur menyembah Engkau lewat roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu semuanya di dalam nama Yesus, dari Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada pagi ini, biarlah pagi hari yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita, kita datang mempersembahkan kehidupan kita semakin menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Lewat doa penyembahan kita pagi, mari sebelum kita menyembah Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab. Biarlah penyembahan kita
didorong oleh firman dan Roh Kudus, membawa kita semakin menjadi penyembah yang benar sampai penyembah yang sempurna. Mari kita akan lanjutkan pembacaan dari kitab Amsal. Setelah kitab Mazmur kita sudah selesaikan pembacaannya pada doa pagi kemarin, ya, dalam ibadah doa semalam suntuk season yang ketiga. Kita sudah menyelesaikan kitab Mazmur dan pagi ini kita akan melanjutkan pada kitab Amsal pasalnya yang pertama. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 33. Amsal pasal 1. Tujuan Amsal ini, Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang-orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab.
Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Puji Tuhan. Kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo, ya, anak dari Raja Daud, seorang yang berhikmat. Ya, tidak ada sebelum dan sesudah Salomo orang yang begitu memiliki hikmat yang luar biasa. Manusia yang pernah Tuhan berikan hikmat dalam hidupnya itulah Raja Salomo. Ya, begitu banyak, ya, yang dia sudah katakan, ya, dan dia sudah tuliskan juga dalam, ya, baik kitab Amsal juga Pengkhotbah, Kidung Agung, semua tulisan dari Raja Salomo, dan masih banyak lagi, ya, dikatakan di dalam satu Raja-Raja Tawarik, ya, dia membuat, ya, ribuan Amsal, ya, dan begitu banyak sanjak, ya, yang dia sudah tulis dan juga dia ungkapkan. Dan ini menunjukkan begitu hikmat Salomo, sehingga pada zamannya orang dari segala penjuru dunia ini, ya, datang untuk menyaksikan hikmatnya. Sungguh luar biasa. Dan di sini kita membaca, ya, mulai dari pasal 1, Salomo menuliskan bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan. Ya, jadi ini awal dari kehidupan yang akan mendapatkan hikmat. Hikmat yang Tuhan akan berikan bagi kehidupan yang takut akan Tuhan. Ya, kehidupan yang takut akan Tuhan itu adalah kehidupan yang mulai dari dia bisa merendahkan diri. Ya, kita perlu ketahui bahwa Salomo sebelum dia mendapatkan hikmat dari Tuhan, dia terlebih dahulu mempersembahkan 1000 korban bakaran dia persembahkan. Nah, itu sebelum dia mendapatkan hikmat. Dia mempersembahkan 1000 korban bakaran. Nah, itu menunjukkan, ya, kerendahan hati dari Salomo untuk memohon hikmat kepada Tuhan. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta, ya, umur panjang, ya, tidak meminta nyawa musuhnya dan lain sebagainya. Tetapi, ya, dengan mempersembahkan 1000 korban bakaran hanya untuk meminta hikmat dari Tuhan. Nah, ini menunjukkan suatu, ya, kerendahan hati, ya, Raja Salomo yang merindukan hikmat itu dalam kehidupannya. Sebab hikmat itulah ia akan menuntun kehidupannya. Dia sadar bahwa tanpa hikmat dari Tuhan dia tidak mampu, ya, untuk memimpin, ya, kerajaan Israel pada waktu itu. Ya. Haleluya. Sini dia mengatakan pada ayatnya yang kedua, mengetahui hikmat dan didikan, ya, itu untuk menerima, ya, didikan yang menjadikan pandai. Kemudian hikmat itu juga di dalamnya ada kebenaran, ada keadilan dan kejujuran, memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman,
pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Nah ini, jadi dia sadar bahwa hanya hikmat. Di dalam hikmat di situ ada kebenaran, di situ ada keadilan, ada kejujuran, dan ada kebijaksanaan untuk menjalani hidup ini. Baik hidupnya sendiri dan terutama memimpin banyak orang pada waktu itu. Nah ini yang juga yang harus kita miliki hari-hari di tengah-tengah dunia. Dunia yang ditandai dengan begitu banyak haleluya, malapetaka, banyak pergumulan, tantangan. Jadi dikatakan pada ayat 33, hikmat inilah yang akan melindungi daripada kedahsyatan malapetaka. Siapa yang mau mendengarkan hikmat, dia memiliki hikmat dalam hidupnya, maka dia terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Itu yang sedang terjadi di dunia ini, dan terutama puncak malapetaka itu. Nah, dalam Wahyu pasal yang ke-13, saat Antikris berkuasa di muka bumi ini. Dan dikatakan pada ayatnya yang ke-18, yang terpenting adalah hikmat. Hikmat yang akan melindungi kita dari zaman Antikris yang berkuasa dengan penyiksaan yang begitu dahsyat. Katakan Matius pasal 24, Antikris datang dengan siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Hanya hikmat yang bisa melindungi kehidupan kita. Nah ini sebabnya dialah seperti Raja Salomo. Dia datang merendahkan diri untuk memohon hikmat kepada Tuhan. Hanya orang yang merendahkan diri yang bisa menerima hikmat. Sebab hikmat itu berasal dari kehidupan yang takut. Takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan itu adalah kehidupan yang membenci kejahatan atau membenci dosa. Itu ditulis Raja Salomo menulis itu di dalam Amsal pasalnya yang Amsal pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu kehidupan yang membenci dosa. Itu artinya kalau dia kehidupan yang membenci dosa, berarti dia adalah kehidupan yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, atau dia mengalami penyucian. Dia disucikan oleh firman. Dan sekarang bagi kita, sarana penyucian bagi kita adalah firman pengajaran. Kemarin dalam pembacaan kita terakhir dalam kitab Mazmur dikatakan pedang bermata dua ada di tangan mereka. Nah itu yang dipegang oleh Salomo ketika dia sudah duduk di atas tahta sebagai raja. Dia memegang pedang dengan hikmat yang ada dalam dirinya. Dibuktikan dengan pedang yang dia pegang untuk menyelesaikan masalah, terutama masalah nikah. Itu masalah internasional. Haleluya. Masalah nikah hanya bisa diselesaikan dengan pedang. Itulah firman pengajaran yang benar. Dan Salomo memiliki, dia pegang pedang itu. Sehingga dia memiliki hikmat untuk menyelesaikan masalah yang terbesar, masalah nikah. Kalau masalah terbesar bisa diselesaikan masalah nikah, apalagi masalah yang besar, masalah yang kecil. Yang terbesar saja bisa, itu artinya semua masalah apapun yang dialami kehidupan manusia bisa diselesaikan
dengan hikmat yang kita miliki lewat penyucian yang kita alami. Kita menerima penyucian pedang firman. Kita menjadi kehidupan yang takut kepada Tuhan, kehidupan yang membenci dosa. Ya, itu artinya dia sudah menyelesaikan dosanya dan tidak mau lagi dijamah oleh dosa. Nah, ini orang yang hidup dalam firman. Ya, sebab dalam kitab Mazmur dikatakan, dengan apa kita bisa menjaga kelakuan kita bersih, suci dengan firman. Nah, kalau kita punya firman, berarti kita bisa bertahan ya, di dalam kebenaran, kesucian, dan kita akan membenci yang namanya dosa. Ya, tidak akan mau jatuh di dalam dosa. Nah, sehingga semakin kita menjadi kehidupan yang takut kepada Tuhan, membenci dosa, itu artinya kesucian yang semakin bertambah. Itu artinya hikmat juga akan semakin bertambah. Sebab katakan takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Jadi awal pengetahuan atau hikmat diberikan kepada kita. Semakin kita takut kepada Tuhan, semakin kita suci, semakin hikmat ditambahkan. Begitu terus sampai hikmat itu benar-benar melimpah atas kita, menguasai kehidupan kita, sehingga kita satu waktu tidak bisa berbuat dosa. Ya, benar-benar kehidupan yang sudah mencapai tingkatan kesucian yang tertinggi, itulah kesempurnaan. Sudah tidak bisa dijamah oleh dosa. Ya, haleluya. Jadi kehidupan yang sempurna lewat hikmat yang kita miliki. Ya, saya katakan membawa kita untuk terlindung dari segala malapetaka. Ya, apa yang terjadi di dunia ini sampai zaman antikris. Ya, mempelai Tuhan. Wahyu pasal 12 ayat 14 diterbangkan oleh dua sayap burung nasar yang besar. Di kehidupan yang lolos dari zaman antikris, kehidupan yang punya hikmat, berarti hikmat itu sama dengan dua sayap burung nasar yang besar. Ya, jadi itu hikmat ya, yang sesungguhnya ya, membawa kehidupan kita memiliki dua sayap burung nasar yang besar, menjadi mempelai Tuhan yang sempurna, yang akan dibawa Tuhan, ya, dipelihara Tuhan, jauh daripada mata ular itu, mata antikris, yang pada zaman itu dia akan ya, haleluya, melacak, mengintai semua manusia di dunia ini, sehingga tidak ada yang ya, yang bisa bersembunyi ya, dimanapun ya, manusia mau bersembunyi pada waktu itu semua akan ketahuan ya, oleh mata ular yang begitu tajam ya, tetapi mempelai Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan ya, diterbangkan jauh, dikatakan dari mata ular itu karena hikmat yang dimiliki. Mari biarlah hari-hari ini semakin kita menambahkan hikmat itu dalam diri kita. Ya, menambahkan hikmat itu artinya sama dengan kita menumbuhkan dua sayap burung nasar dalam hidup kita. Jadi semakin hikmat bertambah, sayap juga akan bertumbuh. Nah, sampai hikmat itu sudah melimpah dalam hidup kita, menjadi dua sayap burung nasar yang besar. Ya, jadi tidak bisa sayap yang kecil. Yang mana mau terbang kalau begini? Ya, tidak bisa terbang kalau sayap kecil. Harus sayap yang besar baru bisa terbang, melintasi badai. Ya, apa yang terjadi di dunia ini, malapetaka, pergumulan, begitu banyak hal-hal yang tidak bisa kita prediksi terjadi di depan kita. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di depan. Tapi dengan dua sayap yang kita miliki, kita bisa terbang, melintasi badai, menang atas badai yang terjadi. Nah, itulah hikmat. Nah, kita harus tambahkan dalam hidup kita. Ya, jangan puas, oh sudah ya, dengar firman, ya, sudah selesaikan dosa yang satu, oh sudah puas, sudah ya, benar. Ya, haleluya. Harus ditingkatkan kebenaran kepada kesucian. Jadi dosa itu harus semakin
kita selesaikan sampai benar-benar tuntas. Dan kita jadi kehidupan yang membenci dosa itu. Tidak lagi bisa menjamah dosa itu. Jangan sampai jatuh bangun dalam dosa. Dosa A sudah diselesaikan, besok diulang lagi. Harus semakin hari kita menyelesaikan dosa itu. Saya sudah pernah katakan kalau diberatkan dosa A bisa sampai kepada Z. Jadi hari ini A, B, C terus sampai selesai. Ya. Dan jangan lagi jangan lagi dilakukan. Jadi kehidupan yang membenci dosa sampai benar-benar tidak bisa lagi dijamah. Ya. Jadi kehidupan yang sempurna. Ini perjuangan kita ya. Lewat ya, kita sungguh-sungguh hidup dalam penyucian firman. Pedang, seperti tadi saya kata, Salomo dia pegang pedang. Ya, dia memegang pedang. Ya, sehingga dia ya, bisa mengalahkan segala dosa-dosa. Ya, haleluya. Semua sumbernya dosa itu adalah sumbernya masalah, pergumulan. Ya, sehingga masalah yang terbesar dia bisa selesaikan itulah masalah nikah. Ya, kenapa nikah itu bermasalah? Ya, karena dosa. Sederhana. Kenapa nikah itu bermasalah? Ya, karena ada dosa dalam nikah. Ya, 2 orang perempuan sundal yang menghadap Salomo yang punya anak masing-masing, yang satu sudah meninggal, yang satu masih hidup bertengkar. Nah, itu masalah nikah. Awalnya dari dosa. Maaf, berbuat sundal, nah itu dosa. Ya. Jadi awalnya masalah terjadi dalam nikah itu karena ada dosa. Kalau kita punya pedang, ya, kita bisa mengalami penyucian dalam nikah kita. Tidak ada masalah dalam nikah. Ya. Tapi kalau yang satu masih berbuat dosa, ya, yang satu hidup benar, hidup suci, akan selalu ada pergesekan, masalah terjadi. Karena jelas orang yang hidup dosa itu gelap, orang yang hidup benar, suci itu terang. Terang dan gelap tidak bisa satu. Mau bagaimanapun juga, mau dipaksa, mau kesesatan tidak bisa. Terang gelap tidak bisa satu. Baik, selalu ada saja masalah. Ya, mari, biar kita selalu pegang pedang. Jangan takut, kalau kita pegang pedang, Tuhan sertai kita. Sekalipun yang satu mungkin suami belum, istri juga belum hidup dalam kebenaran, masih dalam dosa, kita pegang pedang. Tetap hidup dalam terang, Tuhan akan membela kita. Tuhan tidak akan diam. Ya, ada hikmat yang melindungi kita dari segala malapetaka, apapun yang terjadi. Ya, dalam nikah, ya, selalu Tuhan akan bela. Ya, haleluya. Kalau ada terang, ya maka semua akan nampak. Ya, tidak ada ya kegelapan yang bisa menguasai. Ya, itu menunjuk yang mulai dari soal ekonomi, persoalan ekonomi, Tuhan akan terang. Ya, kalau kita hidup dalam terang, ya, pasti Tuhan akan pelihara. Ya, jangan takut. Selalu ada saja cara ajaib dari Tuhan untuk memelihara kita. Sekalipun mungkin, ya, haleluya, yang hidup ya, satu atap dengan kita belum sungguh-sungguh ya, masih hidup dalam dosa. Ya, tidak mau hidup dalam kebenaran. Tapi kalau kita hidup dalam terang, Tuhan akan memelihara. Ya, ada terang selalu. Ya, akan memelihara kita seraja itu. Tuhan katakan dalam Matius pasal yang ke-6, jangan kau taruh pelita di bawah gantang. Nah, bicara gantang itu ukuran ya, untuk menakar ya, persoalan ya, makanan. Ya, itu berarti pemelihara dari Tuhan. Ya, kita selalu dipelihara Tuhan secara ajaib. Ya, dan kita juga ditolong. Ya, pelita jangan taruh di bawah tempat tidur. Ya, artinya ya, dosa-dosa, ya, dosa-dosa kenajisan tidak bisa. Ya, tidak bisa merusak nikah kita. Kenapa? Kita hidup di dalamnya. Nah, ada hikmat yang akan melindungi kita dari dosa, ya, melindungi kita dari segala malapetaka,
memelihara kehidupan kita secara ajaib. Dan jangan takut, ya, haleluya, Tuhan akan selalu beserta dengan kehidupan kita. Jadi kalau kita melihat perjalanan hidup Salomo dengan hikmat yang dia miliki, luar biasa. Apa yang dia tidak minta, Tuhan kasih kepada dia. Apa saja kekayaan, ya, kemuliaan, semua diberikan. Karena apa? Karena hikmat yang dimiliki. Tuhan mampu memberkati kehidupan kita, ya, dengan berkat-berkat yang melimpah. Haleluya. Asal kita sungguh-sungguh memiliki hikmat yang semakin melimpah. Semakin hari kita merendahkan diri untuk disucikan. Semakin disucikan, semakin bertambah hikmat dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita sia-siakan. Katakan orang bodoh, hanya orang bodoh yang menghina hikmat didikan. Jangan sampai jadi orang bodoh. Ya, tiap kali dengar firman selalu, ya, dikatakan pada ayatnya yang ke-22, berapa lama lagi hai kamu orang yang tak berpengalaman? Kamu masih cinta kepada keadaan itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh. Ya, orang bebal benci kepada pengetahuan. Ini selalu, ya, orang yang tidak suka firman, ya, pasti akan mencemooh, mengejek. Itu orang bodoh, orang bebal. Ya, datang firman, selalu nyinyir, mencemooh. Ya. Padahal hikmat pada 20 dia sudah berseru di jalan-jalan, di lapangan, di tembok-tembok, dia berseru mengucapkan kata-katanya. Hanya usaha dari, ya, seorang utusan Tuhan, hamba Tuhan yang menyampaikan firman bagi kita. Firman selalu disampaikan, selalu diserukan, tapi itu orang yang bodoh, dia menghina. Dia menghina firman. Haleluya, bahkan dia mencemooh sampai dia akan menghujat. Tapi semoga kita adalah kehidupan yang menerima firman Tuhan. Ya, jadi kehidupan yang takut kepada Tuhan, membenci dosa, semakin hidup dalam kesucian. Bapak ingat, kalau kita jadi orang bodoh, maka, ya, Tuhan katakan di sini, ya, ketika kedahsyatan itu, ayat 27, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, celaka melanda kamu seperti angin puyuh, kesukaran kecemasan menimpa kamu, pada waktu itu kamu akan berseru kepadaku, tapi tidak akan kujawab. Ya, mereka akan bertekun mencari aku, tapi tidak akan menemukan aku. Karena mereka benci kepada pengetahuan, tidak memilih takut kepada Tuhan, tidak mau mendengar nasihatku, menolak teguranku. Perhatikan baik-baik. Satu waktu orang yang sekarang ini tidak suka dengar firman, bahkan dia menghina firman. Ya, satu waktu baru mau sungguh-sungguh, ya, baru mau tekun mencari firman, berata berseru kepada Tuhan. Ya, Tuhan katakan, aku akan tertawakan celaka. Malah Tuhan tertawa atas celaka yang menimpa itu. Jangan sampai terlambat. Makanya orang berhikmat itu adalah orang yang mempergunakan waktu yang ada. Efesus pasal 5 ayat 14. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadilah orang yang bijaksana mempergunakan waktu. Jangan seperti orang bodoh. Ya. Haleluya. Yang selalu menyanyiakan waktunya, bahkan menghina firman Tuhan. Dan ingat, ya, jangan sampai, ya, penyesalan itu terjadi di belakang. Memang itu faktanya, selalu penyesalan selalu di belakang. Ya, nanti sudah, ya, celaka menimpa hidupnya, baru menyesal. Ya, dan jangan sampai saat kita menyesal sudah terlambat. Lebih baik sekarang kita banyak menyesali dosa-dosa kita. Ya, kita mau menerima firman, mengalami penyucian, ya, agar hidup kita semakin, ya, menjadi kehidupan yang bertambah dalam kesucian, hikmat semakin bertambah, sehingga itu akan melindungi kita untuk kita tidak bisa dijamah oleh dosa, terlindung dari dosa, terlindung dari malapetaka, apa saja yang terjadi dalam dunia ini. Sampai saat puncaknya dosa, puncak kegelapan terjadi atas dunia ini, saat antikris berkuasa, kita dilindungi Tuhan, kita dibawa Tuhan terbang, ya, di padang gurun dipelihara Tuhan, ya, haleluya, dilindungi Tuhan, dibela oleh Tuhan. Tuhan
Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Ya, selain mari, biarlah permulaan Amsal yang kita baca pagi ini, Amsal seorang yang berhikmat. Kita juga merindukan hikmat dari Tuhan. Kita bawa hidup kita pagi ini merendahkan diri seperti Salomo. Ya, dia merendahkan diri, mempersembahkan 1000 korban sehingga Tuhan mencurahkan hikmat kepadanya. Biar pagi ini mari kita gunakan waktu yang ada ini, datang untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan, ya, datang untuk menyembah kepada Tuhan. Biar hikmat Tuhan curahkan bagi kita pagi ini. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya. Haleluya. Semakin kita merendahkan diri, hikmat Tuhan juga semakin curahkan bagi kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan haleluya. Biar kita memiliki hati yang rendah seperti seorang hamba yang hanya mau taat kepada Tuhan. Haleluya. Oh, setia kepada Tuhan. Haleluya. 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 Bagi kau musuh-musuh, mari kita berjuang untuk selalu memiliki hati sebagai hamba, selalu merendahkan diri kepada Tuhan, untuk menerima firman, untuk taat pada firman, semakin disucikan dari kehidupan yang takut kepada Tuhan, membenci dosa, sehingga hikmat Tuhan akan curahkan bagi kita. Haleluya. Lagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Itulah yang dimohonkan hanya Salomo. Dia meminta hikmat dari Tuhan. Dia tidak meminta kekayaan. Sebab dia hanya sadar bahwa
Kita tidak bisa bawa suatu apapun. Kita datang dengan tangan kosong di dunia. Begitupun saat kita kembali kepada Tuhan, tidak ada yang bisa kita bawa. Tetapi kalau kita memiliki hikmat, itu yang menentukan hidup kita. Hidup sekarang, hidup masa depan, sampai hidup kekal. Haleluya. Oh, haleluya. Mari kita merendahkan diri kita pagi ini. Kita berseru kepada Tuhan. Sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Biar hikmat Tuhan curahkan bagi kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya.
Kasih Tuhan untuk korban-Mu yang mulia, untuk darah-Mu yang suci yang telah membebaskan. Terima kasih Tuhan untuk pembukaan firman-Mu yang dapat memimpin daku mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk janji perlindungan. Terima kasih Tuhan untuk janji perlindungan bagi setiap kehidupan, bagi setiap kehidupan yang mau disucikan, yang mau disucikan. Walau kelak bumi dan langit pun digoncangkan, walau kelak bumi dan langit pun digoncangkan, ku tetap pegang janji, ku tetap pegang janji-Mu. Kau melindungiku, Kau melindungiku. Hari demi hari ku rasakan, hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari, hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam
Kurindukan demi hari, kurindukan kedatangan-Mu ya Tuhan, dalam kemuliaan kekal nan abadi. Haleluya. Dengan upah begitu besar perhatian Tuhan bagi kita. Haleluya. Tanda Tuhan begitu memperhatikan kita itulah lewat pembukaan rahasia firman Tuhan yang semakin hari semakin dilimpahkan lagi, semakin dibukakan rahasia. Semoga kita merendahkan diri kita. Semoga kita memiliki hati sebagai hamba yang mau taat pada firman Tuhan, semakin disucikan. Semakin kita dipersiapkan kita bisa menyambut kedatangan Tuhan kali ini sudah semakin dekat. Haleluya. Oh, haleluya. Bahkan kita sedang lewat firman Tuhan, lewat hikmat yang Tuhan beri, itu akan melindungi kita dari segala malapetaka yang terjadi di dunia. Haleluya. Sampai puncaknya saat Antikris berkuasa di muka bumi. Oh, hanya hikmat dan Tuhan lewat pembukaan rahasia firman Tuhan akan menjadi dua sayap burung asal yang besar lalu menerbangkan kita jauh dari mata ular. Semoga hari demi hari, di waktu yang semakin singkat ini kita gunakan sebaik-baik. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Haleluya. Hari yang Tuhan berikan pagi ini, biar semakin kita semakin disucikan, semakin diubahkan, dibaharui firman Tuhan. Hari demi hari kita semakin suci sampai kita sempurna seperti Dia. Haleluya. Maka janji Tuhan itu akan selalu ditepati. Janji perlindungan, janji pemeliharaan, pembelaan dari Tuhan akan nyata kita alami. Haleluya. Tengah-tengah dunia yang tidak menentu, baik, yang mau sungguh-sungguh mau hidup dalam kesucian, haleluya, dalam pembukaan rahasia firman Tuhan harus semakin dilimpahkan bagi kita. Yang mau menghargai firman Tuhan, haleluya, angkatlah dua tanganmu ke atas, haleluya. Biar hikmat dari Tuhan dicurahkan bagi kita pagi ini. Oh, haleluya. Haleluya. Itu yang kami mohonkan kepadamu. Curahkan hikmat-Mu bagi kami. Haleluya. Menghadapi dunia yang semakin tidak menentu. Begitu banyak masalah, pergumulan, tantangan. Begitu banyak malapetaka terjadi di dunia ini, Tuhan. Haleluya. Curahkan hikmat-Mu bagi kami, Tuhan, untuk melindungi kami, memelihara kehidupan kami, membela hidup kami, Tuhan. Biar hari demi hari hikmat-Mu semakin bertambah dalam hidup kami, semakin mempersiapkan kami untuk selalu siap sedia, Tuhan, selalu berjaga-jaga menantikan kedatangan-Mu. Ya, sungguh sudah semakin dekat kedatangannya tidak terduga. Haleluya. Hari demi hari kami semakin siap, Tuhan, selalu berjaga-jaga menantikan kedatangan-Mu. Haleluya. Haleluya. Hari demi hari kami merindukan kedatangan-Mu, Tuhan.
Haleluya. Kami sangat merindukan kedatangan-Mu kali kedua Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan, semakin sungguh-sungguh Tuhan, kami mau mempercepat kedatangan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami selalu siap sedia Tuhan. Engkau yang akan datang segera Tuhan. Haleluya. Kami selalu bisa berkata, amin, amin, datanglah Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siap untuk menyambut-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, tolong kami. Jangan sampai kami binasa dengan dunia ini Tuhan. Haleluya. Yesus, tolong kami, lindungi kami, pegang kami. Tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu pagi ini, pegang kami Tuhan. Kami adalah milik-Mu Tuhan, pegang kami. Jangan sampai kami Tuhan, haleluya, hancur binasa dengan dunia ini Tuhan. Haleluya. Engkau mempersingkat waktu Tuhan, sehingga orang-orang pilihan-Mu Tuhan akan ditetapkan untuk bisa menjadi milik-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab jika sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka tidak akan ada yang selamat Tuhan. Tuhan, tolong kami, pegang kami, pegang kami Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan, pegang kami, pertetapkanlah kami menjadi milik-Mu. Jangan seorang pun yang merebut kami Tuhan. Jangan dunia ini merebut kami Tuhan. Jangan sampai kami binasa Tuhan, tolong kami, pegang kami Tuhan. Haleluya. Sampai ketika Kau datang kembali, angkat kami dengan dua sayap burung nasar yang besar, terbangkan kami bisa berjumpa dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami, pegang kami Tuhan, pegang kami Tuhan. Bahwa kami selalu terbang di atas badai yang begitu banyak terjadi di dunia ini Tuhan. Haleluya, kami percaya dengan hikmat yang kami miliki, itu bagaikan dua sayap burung nasar yang besar akan selalu menerbangkan kami melintasi badai Tuhan. Oh, masalah-masalah pergumulan yang terjadi di dunia ini, begitu banyak hal-hal yang mustahil terjadi kami hadapi di dunia ini, bahkan di depan. Oh, kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan di depan kami Tuhan. Setiap hari-hari yang kami lalui di dunia ini Tuhan, tapi kami percaya dengan hikmat yang Engkau curahkan bagi kami, hikmat-Mu yang melindungi kami Tuhan, memelihara, membela kehidupan kami Tuhan. Sebab kami serahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Saat pagi ini Tuhan, baik umat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun umat-Mu berada saat pagi ini Tuhan, haleluya, dua sayap burung nasar yang besar semua menjangkau kehidupan kami semua, dimanapun kami berada, bagaikan dua tangan Tuhan yang terulur bagi kami semua pagi ini, menjangkau kami, memulihkan, mengangkat kehidupan kami. Apapun Tuhan kemerosotan yang terjadi, baik itu dosa-dosa, pergumulan, masalah, beban berat yang dialami Tuhan, baik secara pribadi, lepas pribadi, dalam nikah, rumah tangga umat-Mu, buah-buah nikah, usaha, pekerjaan, studi, cita-cita masa depan mereka semua Tuhan, tolong semua haleluya, dengan hikmat-Mu Tuhan, dua tangan-Mu Tuhan terulur bagi kami Tuhan, mengangkat kami, dua sayap burung nasar yang besar menerbangkan kami di atas badai Tuhan. Haleluya, kami selalu menang Tuhan bersama Engkau. Oh haleluya, kami menjadi kehidupan yang selalu berhasil, sebab yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat yang daripada yang buat kami berhasil. Haleluya, dalam setiap jalan yang kami tempuh di dunia ini, Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau selalu menolong Tuhan, memulihkan, membela kehidupan kami semua. Kami berada di jalan kemenangan besar. Setiap langkah-langkah hidup kami, hari-hari yang kami lewati adalah Tuhan, haleluya, langkah-langkah kemenangan bersama Engkau, langkah-langkah mujizat bersama Engkau, langkah-langkah penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan kami alami selalu Tuhan dalam hidupnya. Sampai satu waktu saat Antikris berkuasa, sungguh-sungguh kami akan tetap dilindungi Tuhan, diterbangkan dengan dua sayap burung nasar yang besar. Oh, untuk kami dipelihara, dilindungi.
bersama dengan Engkau Tuhan, sampai saat Engkau datang kembali membawa kami untuk berbahagia bersama Engkau Tuhan di awan-awan yang perpesta di kandang domba kerajaan 1000 tahun damai sampai Yerusalem baru kekal untuk selamanya Tuhan. Sebabnya serahkan sekali lagi umat-Mu dalam tangan-Mu. Haleluya, dengan dua sayap lunas besar melindungi, membela, menyertai kehidupan mereka semua Tuhan. Setiap langkah hidup mereka Tuhan, sepanjang hari ini apapun yang mereka kerjakan, mereka usahakan, aktivitas mereka lakukan sepanjang hari ini, Tuhan akan melindungi, membela, menaungi dengan naungan sayap-Mu, dua sayap lunasan yang besar, menjaga seperti Engkau menjaga biji matamu Tuhan. Kembalikan dalam setiap jam-jam ibadah di tempat ini. Sementara sore ibadah doa penyembahan Tuhan, gairahkan umat-Mu semua. Besok ibadah raya kaum muda sore hari, Tuhan tolong gairahkan semua. Semakin dari kehidupan menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan, semakin mempersiapkan diri kami selalu siap sedia menantikan kedatangan-Mu semakin dekat yang sungguh tidak terduga bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, jadikan kami selalu terang jadi saksi-Mu dimana kami berada, di rumah tangga kami masing-masing menjadi terang jadi saksi-Mu dalam kami bermasyarakat, bagi daerah, bagi bangsa kami. Selalu kami berdoa bagi bangsa Indonesia tercinta ini Tuhan, tolong bangsa kami, pulihkanlah kiranya bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini Tuhan, tolong berkemurangan kiranya Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan, tolong kuatkan pemerintah kami, berikan kebijaksanaan hikmat yang daripada Tuhan. Bagi Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, pemerintah desa-desa, berkati semua Tuhan. Haleluya, kuatkan mereka, hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan selalu. Juga bagi TNI, Polri juga Tuhan, tolong berikan kekuatan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, tetap menjaga stabilitas keamanan di negara kami tercinta ini. Juga tim medis yang di garda terdepan dari hari Tuhan, tolong semua mereka, kuatkan, berikan kesehatan Tuhan selalu bagi mereka, hikmat yang daripada Tuhan. Haleluya, Tuhan tolong yang terpapar COVID hari-hari ini Tuhan berkemuran, semakin banyak disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Berkemuranlah, pulihkan bangsa kami rindu berbuat bagi bangsa kami, menampilkan terang bagi bangsa Indonesia ini, membawa Injil kemuliaan sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan sampai satu waktu bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. Pakailah kami semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu, membawa jiwa-jiwa bangsa-bangsa menuju pada satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Untuk kami semua akan dibawa Tuhan saat Engkau datang kembali, kami akan berbahagia bersama menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih kasih-Mu baik, bahwa saya itu selama-lamanya kasih setia bagi kami. Haleluya, haleluya. Biarlah berkat-Mu Tuhan, kasih karunia, kasih setia dan damai sejahtera dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai pagi ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Bahwa kita masuk dalam kemuliaan kebahagiaan selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut pagi hari yang indah ini berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.